keluarga itu mimpi ketemu dengan lawan jenis itu sering sekali dan berhubungan badan atau berhubungan intim. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda ada gaib negatif di dalam tubuh kita. Nah, jadi tanda-tanda gaib negatif atau tanda-tanda energi negatif yang berasal dari gaib ini bisa dari kiriman santet juga bisa, kiriman teluh juga bisa, kiriman sihir juga bisa, dan juga masa kena pelet juga bisa, kemudian gangguan dari jin-jin fasik juga bisa. Nah, ini nanti kita kelompokkan sendiri-sendiri tanda-tandanya. Nah, ciri-ciri umum ya. Jadi ciri-ciri umum kita ini kalau terkena gangguan gaib yang negatif. Ini ada ciri-cirinya. Jadi kalau orang Jawa itu ini ilmu titen. Jadi niteni. Nah, nanti kalau ada tanda-tanda itu biasanya orang Jawa itu titen. Ciri-ciri umumnya bagaimana? Ciri-ciri umumnya biasanya begini. Kalau panjenengan tertidur ya, tertidur antara kalau Jawa itu dikatakan waktu layap ngaluyup. Nah, seperti itulah. Jadi ketika kita mau tertidur pulas itu biasanya kok terus terbangun dan kaget. Seperti mungkin ada orang yang memanggil, atau bisa saja mimpi jatuh terpeleset, atau mimpi dibunuh orang, terus panjenengan itu tersentak bangun. Nah, ini berarti ada tanda-tanda panjenengan itu terkena gaib negatif itu tadi, yang energinya negatif itu tadi. Karena apa? Saat panjenengan ini tidur antara sadar dan tidak, ketika sudah mau tertidur pulas itu tadi, itu panjenengan itu berada di alam bawah sadar. Otaknya panjenengan sudah tenang. Berarti energinya panjenengan waktu itu sudah muncul. Nah, ketika ada energi negatif itu datang kepada panjenengan, itu terjadi gesekan. Ini ada penolakan dari dalam tubuh panjenengan. Maka panjenengan langsung tersentak bangun biasanya. Ya entah itu tadi bangunnya itu tadi mimpi terpeleset juga bisa, atau seperti dibangunkan orang juga bisa, atau karena mimpi jelek mau dibunuh orang juga bisa. Nah, itu tandanya semacam itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, ini kita belum bisa menyimpulkan. Belum bisa menyimpulkan ini yang mengganggu ini jenis apa. Apakah santet, apakah kiriman sihir, apakah karena guna-guna, ataukah karena jin fasik, atau karena energi negatif yang lain. Ini kita belum bisa menyimpulkan. Nah, jadi ini kita kelompokkan. Yang pertama adalah kalau kiriman itu adalah santet. Biasanya ini yang mengetahui tanda ini tadi, yang bisa mendengarkan ini orang yang tidurnya malam, lebih dari jam 12 malam. Yang pertama adalah ada suara seperti genteng itu tadi, diantem kerikil, dilempar kerikil ataupun dilempar pasir di atas genteng. Nah, itu tanda pertama kalau kiriman santet. Kemudian tanda yang kedua, ini biasanya ada ledakan ya. Jadi ada ledakan di dalam rumah itu tadi, seperti ban meletus, itu ada ledakan. Tapi setelah dicari
ternyata tidak ada apa-apa. Nah, itu tanda yang kedua kalau kiriman santet. Kemudian tanda yang ketiga, penghuni rumah tersebut biasanya mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Itu bisa berupa tetangganya, bisa berupa temannya, ataupun orang lain. Nah, jadi sering mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dan itu berkali-kali. Nah, ini juga menjadi tanda kalau itu adalah kiriman santet yang mempunyai energi gaib negatif itu tadi. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian kalau tanda-tandanya itu tadi kiriman atau karena jin yang fasik, jadi gaib negatif itu tadi disebabkan oleh jin yang fasik, itu tanda-tandanya seperti ini. Jadi biasanya jin itu tadi mengganggu panjenengan itu karena apa? Jin itu ada yang cinta atau bisa dikatakan itu kasengsem atau seneng sama panjenengan. Itu ada. Jangan salah. Jadi jin itu ada yang mencintai manusia. Entah laki-laki entah perempuan. Kalau jin laki-laki biasanya juga mencintai yang perempuan, dan jin perempuan ada yang mencintai laki-laki. Nah, itu biasanya satu. Nah, kalau yang masih jomblo, yang belum menikah, itu biasanya orangnya itu sulit dapat jodoh. Nah, untuk spesialisasinya nanti secara spesifik, nanti untuk yang sulit jodoh tapi karena dicintai jin, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Jadi ini ciri-ciri umum saja. Jadi itu tadi orangnya itu tadi karena dicintai jin, itu jin fasik itu tadi, akhirnya apa? Sulit jodoh. Setelah itu kadang-kadang kalau yang sudah berumah tangga itu biasanya ada persoalan sedikit saja terjadi pertengkaran. Ini aja yang karena diganggu jin fasik itu tadi, karena jin itu tadi mencintai salah satu daripada orang itu tadi. Kalau jin laki-laki biasanya mencintai yang perempuan. Karena apa? Jin kalau sudah mencintai itu pencemburunya itu luar biasa jin itu. Makanya kalau itu terjadi percekcokan laki-laki dan perempuan itu tadi dan terjadi perceraian, itu senang jinnya. Nah, itu yang diharapkan. Itulah, itu yang jin fasik semacam itu ada. Kemudian juga mimpi, jadi orang itu tadi kalau laki-laki, entah itu jomblo, entah itu yang sudah berkeluarga, itu mimpi ketemu dengan lawan jenis itu sering sekali dan berhubungan badan atau berhubungan intim, dan bahkan sampai ada yang orgasme atau sampai terpuaskan. Dan itu sering lah. Ini loh, ini tanda yang sangat kelihatan sekali, yang sangat bisa dirasakan. Coba panjenengan cek dirine panjenengan piyambak, ya, mungkin ada tanda-tanda semacam ini. Kalau perempuan seumpama, entah ini janda, entah ini masih single ataupun yang sudah mempunyai suami, setiap malam panjenengan kok sering bertemu dengan laki-laki lain, entah itu tetangganya, entah itu siapalah ya, pokoknya laki-laki lain, dan sampai berhubungan intim atau berhubungan badan itu sering sekali, dan bahkan bisa sampai merasa puas, dan panjenengan itu selalu uring-uringan kalau sudah berkeluarga dengan pasangannya. Ini berarti tanda-tanda panjenengan itu dicintai oleh jin fasik. Ini adalah gangguan energi negatifnya jin fasik. Coba panjenengan cek, ya, panjenengan ingat sendiri, apakah panjenengan pernah melakukan atau pernah merasakan itu ataupun tidak, atau pernah mengalami hal semacam itu atau tidak. Nanti kalau sudah panjenengan cek, monggo silakan nanti komentar saja, berbagi pengalaman dengan dulur-dulur yang lain di kolom komentar. Kemudian juga biasanya pundak. Jadi pundak bagian belakang ini
kaku. Nah, pundak bagian belakang ini kaku. Padahal panjenengan sebenarnya tidak kerja keras. Nah, ini juga salah satu tanda kalau panjenengan itu dicintai oleh jin fasik. Atau juga yang berikutnya tandanya adalah di bagian pinggang. Bagian pinggang itu juga terasa kaku dan sakit. Dan itu juga bukan karena panjenengan bekerja keras. Panjenengan tidak bekerja keras, tetapi kok pundaknya yang sini ini kaku, pegel, kemudian pinggangnya kaku dan pegel. Nah, itu juga menjadi tanda kalau panjenengan itu dicintai oleh jin fasik itu tadi. Kemudian ini yang ketiga, ya ini kodam, seumpama energi yang ditimbulkan oleh kodam. Jadi yang kiriman sandat atau sihir sudah pertama tadi, yang kedua kalau jin-jin fasik ya, yang sekarang ini adalah kalau yang mengganggu itu tadi adalah kodam. Kodam ini bisa dikatakan adalah jin pembantu yang bisa membantu manusia untuk mencapai keinginannya secara gaib ya, itu kodam. Nah, ciri-cirinya itu mudah. Panjenengan pegang saja jari jari kelingking ya. Jari kelingkingnya panjenengan ini. Nah, ini panjenengan di pinggirnya, ini panjenengan tekan. Kalau ini betul-betul nyeri dan sakitnya luar biasa, padahal ini nekannya ya, nggak begitu keras ya. Yang bagian pinggir, tidak atasnya sini tidak, tapi yang bagian pinggir. Ini kalau sakit, betul-betul sakit, itu ada kemungkinan besar panjenengan itu diganggu oleh kodam. Nah, jadi itu tanda-tanda ada gangguan gaib negatif di dalam tubuh panjenengan. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini dan mungkin sudah pernah mengalami dan merasakan tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, monggo silahkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.